Sampai jumpa. Halo dan selamat datang di Global Eye. Saya Natasha Kircik dan hari ini kita akan membahas berita-berita terbesar yang sedang tren di seluruh dunia. Jadi mari kita lihat berita utama malam ini. Selanjutnya, apakah Turki masih menjadi pilar utama aliansi Barat ataukah kekuatan besar NATO ini mulai terlihat lebih seperti beban di tengah meningkatnya ketegangan dengan sekutunya? Kita akan membahas hal itu. Dan Pentagon serta SpaceX sedang bersih tegang mengenai sesuatu yang kini menjadi inti dari peperangan modern, yaitu Starlink di medan perang. Selain itu, Kanada sedang mengalami momen seperti Brexit. Provinsi Alberta kini secara resmi menuju referendum pada 19 Oktober untuk memutuskan apakah akan tetap menjadi bagian dari negara atau bergerak menuju pemungutan suara di masa depan tentang pemisahan. Tapi sebelum kita membahas semua itu dan masih banyak lagi, mari kita lihat beberapa berita terbesar yang menjadi sorotan di seluruh dunia minggu ini. Pertama, bencana kimia mematikan di negara bagian Washington, Amerika Serikat, kini telah berubah menjadi operasi pemulihan penuh, dengan pejabat mengonfirmasi jumlah korban tewas kini meningkat menjadi 11 setelah semua 9 orang yang sebelumnya hilang ditemukan tewas. Insiden ini terjadi pada hari Selasa di fasilitas pengemasan Epon Dynawave ketika sebuah tangki penyimpanan besar tiba-tiba pecah, berisi white liquor, yaitu bahan kimia yang sangat korosif yang digunakan dalam produksi bubur kertas. Pihak berwenang mengatakan sekitar 900.000 galon zat ini tumpah, memaksa tim darurat untuk dengan hati-hati menyisir puing-puing di dalam pabrik, sementara drone memindai area sekitarnya. Pencarian terus dilakukan sepanjang minggu sebelum korban terakhir ditemukan. Penyelidikan tentang apa yang menyebabkan tangki ini pecah sekarang sedang berlangsung. Dan akhirnya kami punya kabar yang luar biasa. 4 pria yang terjebak di dalam sistem gua yang terendam banjir di Laos tengah kini telah berhasil diselamatkan setelah lebih dari seminggu berada di bawah tanah. Mereka adalah bagian dari 7 warga desa yang masuk ke terowongan gua sempit ini untuk mencari emas ketika tiba-tiba banjir bandang menutup jalan keluar mereka. Sekarang, para penyelamat mengatakan bahwa sistem gua ini sangat sempit di beberapa bagian, dengan beberapa lorong yang lebarnya hanya 50 cm, sehingga operasi ini menjadi sangat berbahaya. Satu persatu, para penyintas dibawa keluar dengan tandu, dibungkus selimut foil, lalu segera dibawa ke tenda medis, di mana video menunjukkan sorak-sorai, air mata, dan banyak momen pertemuan kembali yang mengharukan. Dan wabah Ebola di Afrika Tengah berkembang lebih cepat daripada yang bisa diatasi oleh petugas kesehatan, dan tanda-tanda peringatannya semakin mendesak. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa jenis Ebola yang langka kini menyebar di Provinsi Ituri, Kongo bagian timur, dengan lebih dari 900 kasus yang diduga dan lebih dari 200 kematian yang diduga telah dilaporkan sejauh ini. Sekarang, Direktur Organisasi Kesehatan Dunia mengunjungi wilayah tersebut pada hari Sabtu, dan inilah yang dia katakan. Saya pikir kuncinya adalah kebersamaan, dan solidaritas sekarang adalah kekuatan militer terbaik kita. Dokter Tanpa Batas memperingatkan bahwa skala dan kecepatan infeksi kali ini tidak seperti yang pernah terlihat sebelumnya dalam wabah Ebola sebelumnya. Untuk saat ini, beberapa negara telah memberlakukan pembatasan perjalanan yang kini didesak oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk dipertimbangkan kembali, dengan peringatan bahwa hal itu justru dapat menghambat keterbukaan dan membuat wabah ini lebih sulit dikendalikan. Dan sekarang teman-teman, kita telah mencapai puncak. Sekarang, Turki berada di posisi yang cukup rumit di dalam aliansi Barat, dan perdebatan itu kembali memanas. Di atas kertas, Turki adalah kekuatan besar NATO dengan militer terbesar kedua di blok tersebut dan posisi kunci di sisi tenggara Eropa. Tapi sekarang, ketegangan semakin sulit diabaikan akibat kemunduran demokrasi dan meningkatnya gesekan dengan mitra Barat. Jadi, pertanyaannya cukup sederhana. Apakah Turki masih menjadi mitra Barat yang tak tergantikan atau justru menjadi beban yang tidak bisa diabaikan oleh aliansi? Nah, malam ini yang akan bergabung bersama kami untuk membahas isu ini adalah Kolonel Cadangan Rich Alts dan seorang peneliti senior di Atlantic Council. Jonathan Schanzer, Wakil Presiden Senior untuk Riset, sebenarnya tidak akan bersama kita malam ini. Dan pakar Turki, Dr. Hai Aytan Cohen Yenarocok. Tapi sebelum kita mulai debat kita, mari kita simak latar belakangnya dulu.
Turki telah lama menempati salah satu posisi terpenting dalam tatanan keamanan Barat. Turki adalah anggota NATO. Turki memiliki militer terbesar kedua di aliansi tersebut dan terletak di persimpangan benua. Bagi NATO, letak geografis itu sangat penting. Turki adalah benteng utama melawan Rusia, pengendali akses ke Laut Hitam, dan kekuatan militer besar di wilayah di mana pengaruh Barat semakin diperebutkan. Namun, Ankara juga menjadi salah satu mitra Barat yang paling rumit. Di bawah Presiden Erdogan, Turki menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen, memperluas ambisi regionalnya di Timur Tengah, membangun industri pertahanannya, dan menolak untuk selalu sejalan dengan Eropa atau Washington. Retorika keras Turki terhadap Israel telah menimbulkan kekhawatiran di ibu kota Barat, terutama pada saat Israel tetap menjadi salah satu mitra terdekat Barat di kawasan tersebut. Pada saat yang sama, kemunduran demokrasi di dalam Turki telah merusak kepercayaan dengan sekutu Eropa, yang mengatakan bahwa NATO bukan hanya aliansi militer, tetapi juga komunitas dengan nilai-nilai demokrasi yang sama. Jadi, pertanyaan bagi Barat bukan hanya apakah Turki itu sulit. Pertanyaannya adalah, apakah Barat tak bisa sampai kehilangan Turki? Dan apakah Turki merupakan mitra Barat yang tak tergantikan atau justru menjadi beban? Baiklah, kita akan mulai sekarang dengan sesi cepat 30 detik. Ingat, untuk semua panelis kita, Anda hanya punya 30 detik untuk menjawab pertanyaan pertama kita. Dan kami punya kabar baik. Jonathan Schanzer sebenarnya bersama kita. Jonathan, terima kasih telah bergabung bersama kami. Jadi, pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh masing-masing dari Anda adalah, apakah Turki merupakan mitra Barat yang tak tergantikan atau justru menjadi beban yang kian problematis? Kolonel Richelton, silakan mulai. Senang bisa bersama Anda dan berada di panel yang begitu terhormat. Menurut saya, pertanyaannya agak kurang tepat. Pertanyaannya seharusnya bukan tentang kemitraan atau beban. Itu bukan dikotominya. Dikotominya adalah antara aset dan beban. Jika Anda melihat bobot strategis dalam hal ekonomi G20, militer terbesar kedua di NATO, dan keselarasan sistemik secara umum, bukan keselarasan yang sempurna, tetapi keselarasan sistemik secara umum, maka Turki benar-benar merupakan mitra yang tak tergantikan. Dan jika Anda berbicara tentang Eropa, ketika Anda berbicara tentang Barat, lihat apa yang dilakukan Italia, Spanyol, Inggris, Ukraina, Polandia, dan negara lain. Mereka sedang berkonvergensi dengan Turki. Ada masalah dengan Israel, dan Amerika Serikat perlu menunjukkan kepemimpinan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi tidak diragukan lagi, kita membutuhkan mereka dalam aliansi. Dan mereka adalah pendukung kuat bagi aliansi tersebut. Baiklah, Jonathan Schanzer, bagaimana pendapat Anda? Anda punya waktu 30 detik. Jonathan, kami tidak bisa mendengar Anda. Nah, sekarang bisa. Mereka benar-benar menjadi beban. Mereka benar-benar menjadi beban. Dari mendukung negara Islam hingga mendukung Hamas, hingga pencucian uang untuk Republik Islam Iran, sampai menyelundupkan pejuang ke negara Islam. Di Suriah dan Irak, pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri. Bahkan, kami melarang mereka dari program F-35 karena mereka membeli sistem pertahanan udara Rusia. Ini seperti serigala di kandang ayam. Merupakan bencana untuk membiarkan negara seperti ini tetap berada di NATO. Baiklah, terakhir tapi tidak kalah penting, Dr. Kai Eitan Cohen Yano Rorschach. Bagaimana pendapat Anda? Anda punya waktu 30 detik. Baik, mengingat tantangan yang muncul dari Rusia, saya percaya bahwa aliansi NATO tidak punya pilihan selain tetap mendukung keanggotaan Turki. Dan saya setuju dengan kedua peneliti mengenai sifat bermasalah dari kemitraan ini. Namun realita politik tidak memberikan ruang manuver bagi NATO terkait Turki. Baiklah, sekarang kita akan punya waktu untuk mengembangkan jawaban kita di sini. Kepada masing-masing panelis, Anda bisa berbicara lebih lama, tapi pastikan juga memberi waktu kepada panelis lainnya. Jadi saya ingin beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah negara-negara Barat secara kolektif memiliki alternatif lain, ataukah mereka terjebak dengan Turki? Ketika berbicara tentang isu seperti pasokan senjata misalnya, atau sekedar besarnya kontribusi personel Ankara kepada NATO dengan tentara yang begitu besar. Rich? Ya, saya rasa itu hampir seperti pertanyaan yang sudah terjawab sendiri. Anda lihat saja tren di industri pertahanan. Tentu saja Amerika Serikat dan Israel, dua sekutu yang kuat. Keduanya memiliki lembaga teknologi pertahanan yang sangat maju. Turki telah bergabung dalam kelompok itu. Sejujurnya, dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Sekarang ada beberapa persoalan soal kemana mereka menjualnya, dan mekanisme konsultatif diperlukan untuk memastikan bahwa kita semua berada di pihak yang sama. Libya adalah contoh yang menarik.
di mana pada akhirnya intervensi Turki pada tahun 2020 mencegah jatuhnya Tripoli dan sebenarnya mendukung negosiasi yang didukung PBB. Kami bekerja sama, Afrikom, dari pihak Amerika Serikat dan pihak Turki, keduanya untuk mencapai unifikasi di Libya. Itu hanya salah satu contohnya. Jadi menurut saya bobot absolut tidak hanya dari segi jumlah personel dan geografi, tetapi juga teknologi pertahanan. Berarti Turki adalah teman yang sangat tangguh, meskipun sulit atau semoga tidak terjadi. Sesuatu yang tidak ingin Anda hadapi sebagai lawan. Dan saya sangat memperhatikan pendapat Jonathan. Dan saya serta Jonathan sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Ada masalah nyata. Tapi kami punya pepatah di militer, lebih baik punya teman yang sulit di dalam tenda. Bagaimana ya bilangnya? Buang air keluar daripada di luar tenda, tapi buang air ke dalam. Jadi saya jauh lebih memilih tantangan mengelola sekutu yang kuat tapi sulit daripada mencoba membuat kekacauan di negara lain, yang mana beberapa orang secara konyol menyerukan agar Turki menjadi Iran berikutnya. Ini bukan Iran berikutnya, dan kita jelas tidak membutuhkan itu. Jonathan, apa tanggapanmu tentang itu? Aku melihatmu mengangguk. Bukan satu lagi. Kurasa aku hanya tersenyum. Maksudku begini, masalah dengan Turki itu ada beberapa. Tapi mari kita ambil contoh saja bahwa mereka punya tentara yang besar. Bagaimana mereka mengerahkan tentara itu? Yang sebenarnya kita lihat adalah mereka menargetkan sekutu Kurdi kita di tempat-tempat seperti Suriah dan Irak. Mereka sebenarnya telah mengambil alih pemerintahan Suriah. Dan ini tentu saja adalah pemerintahan Al-Qaeda yang sangat sulit untuk diprediksi, apalagi dikendalikan. Ketika Anda melihat ukuran tentara ini, yang selalu dibicarakan orang sebagai sebuah aset, saya sendiri belum pernah melihat tentara ini beraksi. Saya juga belum memahami apa saja kemampuannya, selain dalam hal pelatihan. Sekarang, mengenai senjata yang sedang diproduksi oleh Turki saat ini, saya harus katakan, ketika Anda melihat sekutu-sekutu yang dimiliki Turki saat ini, dengan Hamas, dengan Hezbollah, dengan Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, ISIS, bahkan beberapa kerjasama yang mereka lakukan dengan Iran. Apakah saya ingin melihat pemerintah seperti ini memperoleh senjata semacam ini dan mempertahankan hubungan seperti yang mereka lakukan dengan berbagai pihak yang bermasalah? Ini terlihat seperti bencana yang justru kita fasilitasi. Dan itulah kekhawatiran saya saat ini dengan terus membiarkan mereka tetap berada di dalam aliansi kita. Ini terlihat seperti persetujuan diam-diam terhadap daftar panjang perilaku buruk. Dr. Yana Rocha, apa tanggapan Anda terhadap gagasan bahwa lebih baik memiliki Turki sebagai teman, meskipun Anda tahu Turki adalah teman yang sulit, daripada tidak memilikinya sebagai teman sama sekali? Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa tidak ada mekanisme di NATO yang memungkinkan Anda mengeluarkan anggotanya. Oke? Jadi pertama-tama, ya sekarang kita sedang membicarakan apakah Turki adalah sekutu yang dapat diandalkan atau bukan sekutu yang dapat diandalkan. Dan saya setuju dengan Jonathan misalnya mengenai posisi Turki di Suriah dan hubungan dekat mereka dengan Hamas. Tapi mari juga kita juga harus membicarakan fakta-fakta konkret. Karena tidak ada mekanisme seperti itu di NATO, sayangnya kita hanya berspekulasi. Dan sampai hari ketika Uni Eropa tidak bertindak dan harus membentuk tentara sendiri, dan sampai hari itu tiba, saya tidak percaya bahwa kita benar-benar bisa membicarakan alternatif untuk NATO. Hari ini, tentara besar yang Anda bicarakan itu sangat sibuk untuk menangkal Yunani. Yunani dianggap sebagai mitra, sebagai sekutu Turki di NATO. Tapi ketika kita melihat politik Turki, tentara yang sama sedang melakukan latihan militer. Latihan militer FS 2026 terbaru adalah pesan yang sangat jelas terhadap Yunani. Sekali lagi, ketika kita melihat parlemen Turki dalam beberapa hari mendatang, mereka akan membahas rancangan undang-undang baru mengenai penetapan batas maritim. Anda tahu, perbatasan dengan Yunani. Mereka mungkin akan mengambil keputusan sepihak terhadap sekutu NATO mereka. Jadi, singkat cerita, sampai Uni Eropa akan membela perbatasan maritimnya sendiri dan membentuk aliansi baru yang akan mengecualikan Turki. Saya rasa kita semua akan berspekulasi. Dan juga jangan lupa hubungan sangat dekat antara Donald Trump dan Recep Tayyip Erdogan.
di mana faktor terpenting yang mereka miliki bersama adalah Suriah. Untuk pertama kalinya berkat Erdogan kita melihat bahwa Amerika Serikat mampu masuk ke Suriah untuk pertama kalinya. Jadi ada banyak komponen penting yang berbeda di sini. Baiklah, saya ingin beralih ke Shens, atau lebih spesifiknya untuk bertanya, apakah menurutmu Ankara sedang berusaha menggantikan, bisa dibilang pengaruh barat tradisional di beberapa bagian Timur Tengah? Atau hanya sekedar mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pihak lain? Dan apakah mereka menggunakan keanggotaan NATO mereka pada akhirnya sebagai alat tawar untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen? Menurut saya saat ini Turki bisa dibilang berada di dalam aliansi NATO dan sekaligus di luar aliansi itu pada saat yang sama. Mereka bermain di dua kubu. Dan saya pikir ini adalah bagian inti dari masalah dengan rezim yang bersifat Islamis dan sebenarnya anti-Barat dalam banyak hal pada dasarnya. Mereka mampu bergerak dengan mudah di kedua arus tersebut. Dan menurut saya, itu sebenarnya masalah besar. Panduan saya sejak lama tentang hal ini adalah sebenarnya melakukan dialog dengan pihak Turki, yang saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita lakukan secara serius dan terbuka, dengan mengatakan bahwa kalian harus memilih antara Ikhwanul Muslimin dan Islamisme atau Barat. Tapi ketika Anda melihat sikap mereka di kawasan, inilah yang menjadi perhatian, bukan? Maksud saya, mereka punya pengaruh dan akses di Gaza melalui Hamas. Mereka telah mendanai dan mempersenjatai Hizbullah dalam beberapa bulan terakhir, yang merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, mereka sekarang memiliki pengaruh besar di Lebanon yang sangat lemah. Mereka memiliki kendali atas pemerintahan Suriah, yang sekali lagi, inti utamanya adalah Al-Qaeda. Mereka terus melakukan permusuhan terhadap Kurdi di Suriah, begitu juga di Irak. Mereka memiliki pangkalan udara besar di Qatar, yang tentu saja merupakan pendukung Ikhwanul Muslimin, Hamas, Taliban, dan Al-Qaeda. Ada kemitraan yang sedang berlangsung di sana. Orang Turki memiliki banyak sekali penempatan militer di seluruh tanduk Afrika. Dan mereka terus melakukan segala macam tindakan sembrono dengan Yunani dan Siprus. Anda menyebutkan itu tadi, bahwa mereka berselisih dengan kedua negara tersebut yang merupakan bagian dari Uni Eropa dan juga bagian dari aliansi yang lebih luas yang telah kita coba bangun. Jadi ketika Anda mulai melihat semua ini, secara ideologis mereka tidak sejalan. Dan di atas itu semua, mereka juga memiliki penempatan pasukan di seluruh wilayah di mana mereka bisa mencoba memaksakan pandangan dan preferensi mereka sendiri untuk kawasan tersebut. Saya pikir kita sedang menuju krisis dan kurangnya perhatian. Saya mengapresiasi Anda karena telah menyelenggarakan diskusi ini, karena memang belum cukup perhatian terhadap masalah yang kian membesar ini. Saya pikir kita akan mendapat kejutan pahit dari pihak Turki. Kolonel Cadangan Rich Alton, apa tanggapan Anda terhadap semua yang baru saja dikatakan oleh Jonathan Chinzer? Ya, Jonathan benar. Kita sedang menuju krisis. Tapi menurut saya, krisisnya justru antara Jonathan dan fakta. Karena ketika Jonathan berbicara tentang Turki yang melawan Kurdi di Irak, itu sungguh konyol. Turki memiliki hubungan yang sangat baik dengan Barzani dan wilayah Kurdistan di Irak. Dan itu sudah berlangsung setidaknya selama 10 tahun. Jadi, jika ingin membicarakan kehadiran dan jejak militer non-Barat, tanyakan pada orang Italia, orang Spanyol, orang Polandia, orang Ukraina, tanyakan pada orang Azerbaijan yang merupakan teman bersama Israel dan Turki. Lalu pergi ke Somalia, ke Libya, ke Sudan, di mana Turki telah memiliki jejak militer yang memungkinkan diplomasi Barat dan membantu menstabilkan negara-negara tersebut. Sekarang, saya rasa jika saya bisa sedikit memperjelas kritik Yonatan di sini, itu memang menjadi kritik yang sah. Karena ada beberapa hal terkait Hamas misalnya, yang menurut saya tidak sejalan dengan elemen lain, elemen kebijakan luar negeri Turki yang cerdas secara geopolitik, dan saya sudah mengkritik hal itu. Saya rasa itu tidak nyambung ketika dia bilang Hizbullah tidak ada bukti. Saya sudah melihat Yonatan mengirim email ke saya, DM saya, kamu punya alamat saya. Saya rasa itu tidak benar soal bagian Hizbullah, karena mungkin Anda tidak tahu, tapi partai politik Islam Sunni, baik Ikhwanul Muslimin maupun yang lain, biasanya tidak terlalu suka dengan kelompok teroris Syiah garis keras. Jadi menurut saya, Anda perlu melakukan sedikit pengecekan fakta secara internal di sana. Tapi ya, intinya memang ada beberapa elemen yang bermasalah, dan sekali lagi Hamas adalah salah satunya. Tapi jika Anda melihat secara keseluruhan, pada diplomasi mengenai Iran dan Ukraina, menangani isu-isu stabilitas regional, Turki jauh lebih sejalan daripada tidak sejalan, terutama dengan pemerintahan Trump di Amerika Serikat.
Jika saya berada di Israel, jika saya berada di Yerusalem, dan menilai situasinya, hasilnya akan tampak sedikit berbeda. Karena apa yang terjadi di Suriah memiliki beberapa aspek persaingan antara Israel dan Turki. Dan itu adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian khusus. Tapi saya rasa Anda benar-benar sejalan dalam hal Azerbaijan. Baik Israel maupun Turki telah menjadi pendukung besar dan sekutu bagi Azerbaijan. Jadi, Yonatan sedikit melebih-lebihkan ketika membahas tingkat keselarasan dan ketidaksesuaian. Sebenarnya Yonatan, saya tidak hanya melihat Yonatan menggelengkan kepala dengan jelas tidak setuju, tapi juga Dr. Yana Rocak. Yonatan, saya ingin memberi Anda kesempatan untuk menanggapi tuduhan itu sebelum kita beralih ke dokter. Lihat, saya rasa faktanya sekarang sudah jelas, bukan? Ini adalah rezim yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka bekerja sama erat dengan pihak Qatar. Saya percaya saat ini mereka sedang berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Republik Islam. Dan Anda tahu, sebelum kita mulai membicarakan bagaimana Islamis Sunni tidak bekerja sama dengan Islamis Syiah, lihat saja 20 miliar dolar yang dicuci oleh pihak Turki atas nama Republik Islam pada puncak ketegangan nuklir antara tahun 2012 dan 2015. Ini adalah bank terbesar kedua yang dimiliki negara di Turki. Namanya Halkbank. Coba cari tahu, Rich. Anda akan menemukan bahwa ada koordinasi yang erat antara kedua pemerintah ini. Bahkan, pihak Iran memperkaya rezim Erdogan. Saya belum selesai bicara di sini, kan? Dan sekarang ketika Anda mulai melihat cara mereka bergerak di kawasan, ini tidak sejalan dengan tatanan dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan jika Anda ingin membicarakan Azerbaijan sebagai titik terang, silakan saja. Itu adalah negara yang saat ini tidak terlalu relevan ketika kita melihat Levant dan kekhawatiran keseluruhan yang kita miliki terkait dengan Perang Tujuh Front ini. Orang-orang Turki telah menyerukan pembentukan tentara pan-Islam untuk bangkit melawan Israel dan beberapa sekutunya di Teluk. Ini bukan pemerintahan yang baik untuk diajak bekerja sama. Berbicara tentang Israel, saya sebenarnya ingin beralih sekarang ke Dr. Yana Lucak, lebih khusus lagi tentang bagaimana retorika terhadap Israel berperan dalam semua ini. Jelas, Israel sudah lama menjadi pilar utama, sekutu utama Barat secara keseluruhan, dan sangat-sangat jelas bagi kita semua bahwa Turki bukan pendukung Israel. Sejak 7 Oktober, sayangnya, kita semua melihat bahwa Turki mulai menyoroti Israel sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional Turki. Dan ini sangat disayangkan, karena Israel sama sekali tidak memiliki ambisi terhadap integritas teritorial Turki. Namun tetap saja, setiap hari kita melihat bahwa pimpinan Turki melancarkan kampanye delegitimasi baik terhadap Perdana Menteri Israel secara sengaja, secara pribadi. Dan juga kita melihat bahwa mereka melakukan hal itu juga terhadap negara itu sendiri dan pejabat penting lainnya. Jadi Jonathan mengatakan sesuatu yang sangat penting dan saya pikir itu harus disorot. Turki sayangnya saat ini sangat sibuk membentuk aliansi militer strategis melawan negara Israel. Tahun lalu pada bulan Maret, Turki meluncurkan inisiatif baru yang disebut negara-negara tetangga Suriah. Inisiatif ini harus dilihat sebagai cikal bakal NATO Islam Sunni yang dirancang untuk menangkal Israel. Dengan menggunakan, Anda tahu, negara-negara tetangga Suriah, termasuk Lebanon yang tadi disebutkan lagi oleh Yonatan, dan juga Yordania. Dan jangan sampai kita salah paham terhadap rencana besar mereka. Mesir juga termasuk dalam visi ini. Dan kita mulai melihat beberapa cetak birunya. Surat kabar corong pemerintah Turki, kamu tahu, surat kabar Yeni Safak. Jika kamu melihat surat kabar itu, ada sebuah artikel yang sangat terkenal yang muncul dengan judul "Bagaimana jika sebuah tentara muslim dibentuk melawan negara Israel?" Tolong cari di Google. Dan sayangnya, setelah tanggal 7 Oktober, kami di Israel sangat serius menanggapi ancaman dari negara-negara lain. Maksud saya, ini adalah salah satu dampak samping terpenting dari tanggal 7 Oktober. Rich, NATO, Islam Sunni, bagaimana pendapatmu tentang itu?
Begini, saya menghabiskan 4 tahun di Israel, termasuk dalam beberapa program yang cukup sensitif untuk melindungi keamanan Israel secara regional dan kepentingan Amerika secara regional. Saya sangat serius dalam menjaga stabilitas kawasan tersebut. Dan Amerika Serikat tentu saja, ini adalah prioritas bipartisan untuk memastikan keamanan Israel, tetapi juga menjadi kepentingan bipartisan bagi kita untuk memiliki sistem aliansi yang stabil yang bekerja di seluruh kawasan. Dan itu berarti Turki, itu berarti Teluk, itu berarti Israel. Dan ini bukan kepentingan siapapun jika situasinya sudah sampai pada titik ini. Tapi saya harus menegaskan, ada suatu periode setelah 7 Oktober yang sedikit berbeda. Periode itu terlalu singkat. Tapi ada suatu periode di mana nada bicara Turki berbeda soal ini. Orang-orang Turki memiliki sensitivitas khusus terhadap Gaza dan persepsi tentang penderitaan warga sipil di Gaza. Dan seiring perang berlanjut di Gaza, yang sekali lagi, saya dan sebagian besar orang Amerika mendukung hak Israel untuk mengejar Hamas di Gaza. Namun kurangnya strategi politik yang efektif di Gaza melemahkan posisi Israel di mata banyak negara yang sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan kesepakatan Abraham, serta negara seperti Turki. Dan dalam waktu sekitar sebulan, mereka mengubah nada bicara mereka. Shanzer, saya ingin memberi Anda kesempatan singkat untuk merespons karena kita akan segera masuk jeda iklan. Ya, maksud saya lihat. Jika Anda ingin melihat nada yang berubah, sebenarnya itu kembali ke tahun 2010 dengan Hamas 2011. Saat itulah kita mulai melihat Recep Tayyip Erdogan, diktator Turki, mulai merangkul Hamas. Inilah saat dia mulai mengizinkan para pemimpin senior untuk beroperasi di dalam negeri, menggunakan Istanbul pada dasarnya sebagai pusat keuangan untuk memindahkan uang bagi Hamas. Para pemimpin puncak Hamas yang berbasis di sana mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Turki. Senjata telah dipindahkan dari sana. Begitu juga dengan rencana-rencana yang disusun. Baiklah, sayangnya kita harus mengakhiri diskusi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kita. Percakapan yang sangat menarik. Semoga kita bisa mengundang Anda kembali segera. Kami akan jeda sejenak untuk iklan, kami akan segera kembali. It's just something that you're gonna have to feel for yourself. Rasakan solusi nyata untuk rasa sakit dan kekakuan Anda. Hubungi sekarang. Lima 5.000 tahun sejarah, dan siapapun yang mencoba membunuh kita, kita tetap bertahan dan berkembang. Setiap minggu, kami akan membawakan Anda berita Yahudi terbaru dari seluruh dunia. Yang baik, yang buruk, yang jelek, dan yang luar biasa. Saksikan Jewish World Weekly setiap hari Senin. Dan kita kembali di Global Eye, saya Natasha Kirchik dan terima kasih sudah tetap bersama kami. Sekarang, Israel mengatakan telah merebut salah satu situs paling simbolis dan strategis di Lebanon Selatan, Kastil Beaufort. Ini terjadi saat serangan daratnya semakin masuk ke wilayah yang sudah lama dikaitkan dengan Hizbullah. Sekarang, benteng abad perpenahan ini terletak tinggi di atas lembah Litani dan telah diperebutkan selama beberapa dekade karena dari sana dapat memantau Lebanon Selatan dan Israel Utara dengan jelas. Ini terjadi saat Hizbullah terus menembakkan roket. Ini adalah tonggak dramatis dan perubahan dramatis dalam kebijakan yang sedang kami jalankan. Kami telah meruntuhkan penghalang ketakutan. Kami mengambil inisiatif. Kami bertindak di semua lini, di Suriah, Gaza, dan Lebanon. Kami telah membentuk zona keamanan di luar perbatasan kami untuk melindungi masyarakat kami. Hal ini terjadi saat Hizbullah terus menembakkan roket dan drone ke Israel dengan peningkatan besar dalam beberapa hari terakhir. Dan di Amerika Selatan, warga Kolombia menuju ke tempat pemungutan suara dalam pemilihan presiden yang sangat penting, yang sebenarnya merupakan referendum atas satu pertanyaan besar. Perdamaian atau tekanan. 10 tahun setelah kesepakatan damai bersejarah dengan FARC, kekerasan yang seharusnya diakhiri oleh perjanjian itu kini kembali meningkat dengan serangan drone, serangan bersenjata, dan bahkan pembunuhan politik di masa kampanye.
Sekarang, para pemilih harus memilih antara jalur yang sangat berbeda. Salah satu kandidat terdepan ingin semakin memperkuat strategi perdamaian total Presiden Petro, mencoba bernegosiasi dengan kelompok bersenjata. Tetapi para rivalnya mengatakan pendekatan itu telah gagal dan menyerukan penindakan yang jauh lebih keras seperti di El Salvador. Dan sebuah drone Rusia yang ditujukan untuk Ukraina kini telah melewati batas berbahaya baru, menghantam sebuah gedung apartemen di wilayah NATO di Rumania dan melukai 2 orang. Pejabat mengatakan drone itu dilacak secara waktu nyata semalaman saat melintasi wilayah udara Rumania sebelum menabrak sebuah gedung di kota pelabuhan Danube, Galati, memicu kebakaran dan memaksa evakuasi. Rumania mengerahkan jet tempur tetapi tidak melakukan intervensi sebelum benturan terjadi. Bukares menyebutnya sebagai pelanggaran serius dan telah mengusir seorang diplomat Rusia. Sementara NATO kini siaga di sepanjang sayap timurnya, menegaskan akan mempertahankan setiap jengkal wilayah sekutu. Kita tidak bisa hanya berkata kita. Adalah negara NATO, jadi kita tidak perlu berinvestasi lagi. Anda harus bersiap menghadapi ancaman, dan apa yang dilakukan Rumania dan Eropa itu sudah benar. Sementara itu, Moskow membantah bertanggung jawab dengan Vladimir Putin yang menyatakan asal mula drone tersebut masih belum jelas dan menyerukan investigasi yang objektif. Namun bagi anggota NATO yang berada di sepanjang perbatasan, ini adalah pengingat lain bahwa perang di Ukraina tidak lagi terbatas di dalam Ukraina. Perang itu sudah mulai menyentuh aliansi itu sendiri. Dan para artis terkenal membatalkan penampilan mereka di festival besar yang direncanakan untuk merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250 setelah mengklaim bahwa mereka telah disesatkan tentang apa sebenarnya acara tersebut. Freedom 250 Great American State Fair yang akan diadakan di National Mall di Washington musim panas ini, mulai bulan Juni, dipromosikan sebagai perayaan yang non-partisan. Namun sekarang, para penampil termasuk The Commodores, Bret Michaels, dan Martina McBride semuanya telah membatalkan keikutsertaan mereka dengan mengatakan bahwa keterkaitan politiknya tidak jelas saat mereka menandatangani kontrak. Dan itu karena kelompok di balik acara ini diluncurkan tahun lalu oleh pemerintahan Trump dan Presiden menunjuk CEO-nya. Nah, sekarang Presiden menyebut para pembatal ini sebagai kelas 3 dan dia mengusulkan ide untuk mengadakan rapat umum sebagai gantinya di waktu dan tempat yang sama. Sekarang, mari kita soroti beberapa berita utama dari seluruh dunia yang mungkin Anda lewatkan minggu ini. Nah, Pentagon dan SpaceX sedang bersitegang mengenai sesuatu yang kini menjadi inti dari peperangan modern, yaitu Starlink di medan perang. Pada puncak konflik Iran, pejabat Amerika Serikat mengandalkan jaringan satelit Elon Musk untuk mendukung segala hal, mulai dari komunikasi di medan perang hingga operasi drone. Tapi sekarang ada pertarungan baru, yaitu soal harganya. SpaceX mengatakan militer telah membayar sekitar $5.000 per terminal untuk layanan yang menurut mereka sebenarnya lebih dekat ke tarif $25.000 per bulan. Dan mereka ingin harga itu dinaikkan. Sementara itu, Pentagon menolak, mengatakan harga tersebut tidak sesuai dengan cara sistem itu sebenarnya digunakan, terutama untuk misi drone berdurasi singkat. Namun di balik perselisihan itu, ada kenyataan yang lebih besar. Militer AS telah menjadi sangat bergantung pada satu perusahaan swasta untuk konektivitas penting di masa perang, dan SpaceX melepahuinya. Itulah sebabnya selama perang, pemerintah ASK akhirnya membayar kenaikan harga yang dibebankan kepadanya. Tanpa alternatif nyata dalam skala besar, para pejabat kini memperingatkan bahwa daya tawar sedang bergeser dengan cepat. Dan bersama kita sekarang adalah Victoria Sampson, Direktur Utama Keamanan dan Stabilitas Luar Angkasa untuk Secure World Foundation. Baiklah, pertama-tama, apakah ini pada dasarnya adalah perselisihan harga? Atau ini merupakan tanda bahwa Pentagon telah menjadi sangat bergantung secara struktural pada SpaceX dan sulit melepaskan diri darinya? Menurut saya, ini adalah gabungan dari keduanya. Tentu saja, perselisihan harga memang menjadi pemicunya. Tapi sebenarnya saat ini tidak ada alternatif lain selain Starlink. Sekarang, Amazon telah meluncurkan versi mereka sendiri yang disebut Amazon Leo. Dan saya pikir itu akan bisa bersaing dengan Starlink dalam beberapa tahun ke depan. Tapi saat ini belum sampai ke sana. Apa artinya bagi operasi militer jika satu perusahaan komersial dapat secara efektif mengubah harga infrastruktur penting saat perang sedang berlangsung? Jelas, kita baru saja melihat hal ini terjadi. Benar. Maksud saya, itu tidak baik kamu tahu dalam hal kemandirian, kebebasan bertindak bagi militer jika mereka harus terus-menerus menegosiasikan ulang segala sesuatu dengan pihak komersial. Saya juga berpikir ini menunjukkan betapa kuatnya SpaceX sekarang dalam hal, kamu tahu, mendominasi pasar untuk hal-hal seperti ini.
Tapi juga, militer sebenarnya bisa saja menolak. Tidak ada alasan mengapa mereka harus menyetujuinya. Argumen yang diajukan SpaceX tentang bahwa mereka pada dasarnya menggunakan paket penerbangan untuk kelangganan Starshield itu sebenarnya bisa diperdebatkan. Dan menurutku Pentagon setuju untuk saat ini, tapi mereka sedang mencari alternatif saat ini. Benar, maksudku kamu bilang mereka bisa saja menolak, tapi pada akhirnya itu akan menjadi gangguan besar terhadap perang yang sedang berlangsung melawan Iran. Itu akan membuat Amerika Serikat terlihat lemah, bisa dibilang begitu. Ya, itu mengasumsikan bahwa SpaceX akan berhenti membiarkan mereka menggunakan terminal-terminal itu. Maksudku, itu sesuatu yang mereka bilang akan mereka lakukan. Tapi kurasa itu ketidakpastian yang tidak perlu kamu hadapi. Sekarang, Pentagon berusaha membantu warga Iran melewati pemadaman komunikasi yang diberlakukan pemerintah dan telah berselisih dengan SpaceX soal harga untuk rencana benar-benar menyediakan koneksi langsung ke ponsel dengan Starlink bagi masyarakat yang akan kamu tahu mirip dengan layanan 5G. Jadi, apa yang kita ketahui tentang itu? Dan apakah Starlink bisa menghadapi reaksi balik khusus untuk masalah ini? Ya, maksudku penduduk Iran sebenarnya sudah pernah mendapatkan akses ke Starlink. Starlink diselundupkan masuk selama protes bulan Januari. Begitulah cara orang-orang bisa mengakses internet. Dan Iran berhasil mengelabui terminal Starlink agar mereka tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi menurutku sebelumnya memang sudah ada cara-cara agar mereka bisa melakukannya. Sekarang masalahnya pemerintah Amerika Serikat yang ada di balik ini dan mencoba memasukkan terminal-terminal itu. Tapi maksudku sekali lagi, Starlink sudah pernah digunakan oleh warga sipil di Iran. Benar. Baiklah, Victoria Simpson, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan wawasan yang telah Anda bagikan. Dengan senang hati, terima kasih sudah mengundang saya. Sekarang, Kanada sedang mengalami momen Brexit yang sesungguhnya. Provinsi Alberta, yang dikenal sebagai daerah kaya minyak andalan Kanada, kini secara resmi menuju referendum pada 19 Oktober untuk memutuskan apakah akan tetap menjadi bagian dari negara ini atau bergerak menuju pemungutan suara di masa depan tentang pemisahan diri. Sekarang, Premier Daniel Smith mengatakan ini tentang memberi masyarakat kesempatan untuk menyatakan sikap secara jelas setelah bertahun-tahun frustrasi dengan Ottawa, terutama terkait kebijakan energi dan ekonomi. Namun, meskipun pemungutan suara ini tidak mengikat secara hukum, secara politik dampaknya sudah jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Karena begitu pertanyaan seperti ini dimasukkan ke dalam surat suara, bahkan secara bertahap, biasanya akan berkembang dengan sendirinya. Dan di provinsi seperti Alberta, di mana sentimen separatis telah datang dan pergi selama beberapa dekade. Momentum seperti itulah yang membuat orang-orang di Ottawa merasa khawatir. Bergabung bersama kita sekarang adalah Michael Bernard Wernick. Beliau adalah pemegang kursi akademik Jaroslavsky di Universitas Ottawa. Jadi, pertama-tama bisa jelaskan apa yang membuat warga Alberta begitu frustrasi, lebih spesifik lagi, dan berapa banyak yang sebenarnya mendukung menjadi negara merdeka berdasarkan survei yang sudah kita lihat. Terima kasih atas ketertarikannya. Saya yakin jika melihat dari luar, ini adalah gerakan separatis yang cukup aneh. Ini tidak didasarkan pada sejarah seperti Skotlandia, Catalonia, atau bahkan Korsika. Gerakan ini tidak memiliki bahan bakar agama, bahasa, atau etnis yang bisa membuatnya terus berjalan. Pada dasarnya, seperti yang Anda katakan di pengantar tadi, ini dibangun atas dasar rasa kesal yang terus dipendam tentang tidak mendapatkan apa yang diinginkan dalam penetapan kebijakan nasional, terutama terkait ekonomi sumber daya. Alberta memiliki sekitar 5 juta pemilih dari total 42 juta penduduk Kanada. Sebagian besar warga Kanada tinggal di Ontario dan Quebec, dan mereka cenderung mendominasi hasil pemilu, parlemen, dan sebagainya. Jadi ini murni didasarkan pada keluhan regional dan perasaan tidak dihormati atau tidak didengarkan. Saat ini, kalau hasil survei 6 bulan sebelumnya memang bisa dijadikan pegangan dan pertanyaannya diajukan dengan jelas, sebagian besar warga Alberta jelas ingin tetap menjadi bagian dari Kanada. Tapi sayangnya, Anda tahu, kekuatan-kekuatan sudah mulai bergerak, dan ini akan menjadi masa yang sangat penuh pertentangan dan sulit. Jika Alberta benar-benar menjadi negara merdeka, bagaimana dampaknya terhadap wilayah Kanada lainnya? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ada banyak, Anda tahu, hal-hal yang masih bersifat hipotetis. Kita sudah pernah mengalami ini dengan 2 referendum di Quebec tentang pemisahan diri. Anda tahu, intinya di sana adalah kita benar-benar masuk ke wilayah yang tidak diketahui, ke hal-hal yang belum pasti. Quebec memiliki keutuhan tersendiri karena bahasa Prancis. Tidak jelas apa yang bisa dilakukan Alberta yang terkurung daratan, Anda tahu. Tidak akan baik bagi ekonomi sumber daya mereka jika terkurung daratan.
Jadi menurut saya, Anda tahu, orang-orang yang suka berspekulasi seperti ini berpikir bahwa Alberta yang terpisah tidak terlalu layak dan pada akhirnya akan diambil alih oleh Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi pada bagian lain Kanada itu masih menjadi tanda tanya besar. Seberapa berisiko menurut Anda bagi Kanada untuk menormalkan referendum tentang pemisahan, bahkan ketika itu tidak memikat? Ya, setiap provinsi memiliki hak untuk mengadakan plebiscit dan referendum. Itu cukup umum untuk isu-isu lain, seperti perubahan sistem pemungutan suara dan sebagainya. Ya, pemerintah Spanyol mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap referendum di negara Basque. Jadi menurut saya, sejauh ada strategi di balik langkah Premier, dia berharap bisa memicu semacam negosiasi terkait konsesi politik dan Anda tahu otonomi yang lebih besar untuk provinsi tersebut. Mungkin juga perubahan konstitusi, tapi itu adalah taruhan yang sangat besar. Benar. Anda tahu, terakhir, apakah ada pedoman untuk meredakan kemarahan regional seperti ini tanpa menjadikannya krisis konstitusi? Anda menyebut Quebec sebagai contoh dari, Anda tahu, gerakan separatis di masa lalu. Nah, pada dasarnya, pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin menjadi bagian dari Kanada? Yang kami temukan di Quebec dalam 2 referendum berbeda selama beberapa generasi adalah bahwa para separatis Quebec, yang merupakan politisi yang sangat cakap, dikalahkan oleh para federalis Quebec, Anda tahu, orang-orang yang sangat terkenal, yang mungkin dikenal oleh beberapa penonton Anda. Jadi saya pikir pada akhirnya ini adalah perdebatan yang harus dilakukan di Alberta. Dan warga Alberta yang merupakan federalis atau unionis atau suara kuat untuk tetap menjadi bagian dari Kanada dan menyelesaikan masalah di dalam Kanada harus maju ke depan. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Michael sudah bergabung bersama kami. Tentu saja akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hasil pemungutan suara ini di bulan Oktober dan apa artinya bagi masa depan Kanada. Saya yakin kita akan punya banyak hal untuk dibicarakan dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih atas ketertarikannya. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke sebuah peristiwa besar, sangat besar. Seharusnya hari itu menjadi hari kebanggaan nasional dengan Paris Saint-Germain meraih kemenangan Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut. Namun jalan-jalan di Paris justru dibayani oleh ratusan perusuh yang membuat kekacauan, bukannya sekedar merayakan. Dan pembawa acara sekaligus koresponden kami, Emily Francis, akan membawakan ceritanya. Apa yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan Paris Saint-Germain di Liga Champions atas Arsenal dari Inggris. Sebaliknya, itu berubah menjadi suasana kekacauan total di jalanan. Ratusan polisi anti huru-hara harus dipanggil untuk mencoba mengendalikan para preman. Tetapi mereka justru diserang dengan suar dan benda-benda yang dilemparkan. Meskipun mereka berhasil melakukan beberapa penangkapan di siang hari, kekerasan terus berlanjut hingga larut malam, dengan polisi harus menyemprotkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Dan pada akhirnya, sekitar 400 orang ditangkap. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam kekerasan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, serta berjanji akan menindak tegas para pelakunya. Namun tetap saja, Menara Eiffel di Paris bersinar dengan warna PSG disertai kembang api yang terus berlangsung hingga malam hari. Sementara para penggemar berusaha menjaga semangat kemenangan besar mereka tetap hidup. Berbicara tentang olahraga, French Open sedang berlangsung di Paris. Dan bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang sudah diketahui para penggemar tenis sebagai hal yang hampir pasti terjadi, yaitu ledakan emosi di lapangan. Raket dihancurkan, perdebatan terjadi dengan wasit, dan emosi meluap di hadapan penonton di stadion yang penuh sesak. Dari ledakan emosi Daniil Medvedev hingga Daniel Altmaier menendang raket ke tribun penonton, tenis memang tidak pernah kekurangan perilaku buruk. Namun di balik sorotan kemarahan tersebut ada pembahasan yang lebih besar tentang bagaimana olahraga ini menilai para pemain dan apakah pria dan wanita dinilai dengan standar yang sama. Ini adalah perdebatan yang terus muncul kembali. Serena Williams pernah berargumen dengan tegas bahwa dia dihukum lebih keras dibandingkan pemain pria saat final US Open 2018. Elise Cornet memicu kontroversi pada tahun yang sama setelah mendapat sanksi pelanggaran kode karena mengganti bajunya di lapangan, sementara pemain pria secara rutin melakukan hal yang sama. Dan baru-baru ini, Ons Jabeur mengkritik French Open karena berulang kali tidak memasukkan pertandingan wanita dalam sesi malam utama. Dan Madrid Open menghadapi tuduhan seksisme setelah finalis ganda putri tidak diberi kesempatan pidato saat penyerahan trofi, seperti yang diterima oleh para pria.
Dan sekarang kontroversi lain muncul di Roland Garros setelah seorang pemain didenda karena mengatakan bahwa pertandingan seharusnya dipimpin oleh wasit pria. Baik, bersama kita sekarang adalah Dr. Sofia Solomon, seorang peneliti di Pusat Diplomasi Olahraga di Universitas Ben Gurion. Apakah Anda pikir masih ada standar ganda dalam bagaimana pria dan wanita dihukum atau digambarkan ketika marah di lapangan tenis? Jelas, dan itu tidak hanya terjadi di tenis. Maksud saya, ini juga berkaitan dengan laporan Anda sebelumnya, di mana entah kenapa pria diizinkan untuk mengekspresikan tingkat kekerasan atau kemarahan yang lebih tinggi, tapi wanita sama sekali tidak bisa. Dan sejujurnya, itu Anda tahu, semakin absurd ketika kita memikirkan bias gender. Kita memikirkan perjuangan feminis. Wanita selalu dianggap lebih emosional atau sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bukan hanya mereka bisa mengendalikan emosi mereka, tapi ketika mereka tidak melakukannya, sama seperti laki-laki, mereka tetap tidak diperlakukan secara setara. Mengapa menurutmu ledakan emosi pria sering dianggap sebagai semangat atau sifat kompetitif, sementara perilaku serupa dari wanita lebih sering diberi label emosional atau tidak profesional? Seperti yang sudah saya sebutkan, bias gender dalam olahraga bahkan ada di dunia akademisi. Maksud saya, di bidang penelitian saya, kamu selalu bisa menemukan perbandingan antara akademisi perempuan dan laki-laki. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Olahraga secara umum, kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa olahraga bergerak dalam suatu kontinum dengan dua ujung yang mungkin saling bertentangan. Salah satunya adalah rasionalisme. Standar tinggi, di mana kita mengikuti standar profesionalisme yang tinggi. Dan kita harus menjaga olahraga sebagai sesuatu yang bisa kita ukur, sehingga kita juga harus menjaga perilaku kita. Dan ujung lainnya adalah menjadi terlalu emosional. Dan tindakan menjadi terlalu emosional ini bisa membawa kita ke batas kekerasan, seperti yang kita lihat pada para penggemar misalnya, tapi juga di dunia para pemain itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang kekerasan dalam olahraga secara umum, itu selalu muncul sejak awal permainan modern. Sebenarnya dari para pemain itu sendiri, dan bukan dari para penggemar. Tapi yang kita lihat dalam tenis, katakanlah dalam 2 dekade terakhir, mungkin dekade terakhir, adalah bahwa jumlah penonton telah jauh lebih besar daripada yang diperkirakan di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dan kalau merujuk pada French Open yang tadi kamu sebut, jadi pada hari Kamis ini di French Open, salah satu pemain, Daniel Vallecchio, yang mengatakan bahwa wasit seharusnya laki-laki dan bukan perempuan, juga memberi kita contoh, karena dia mengaitkannya dengan penonton yang sangat menuntut. Begitulah dia menyebutnya. Artinya, dia tidak hanya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tapi juga menyalahkan wasit. Ini adalah bias gender yang sangat dikenal dan ada di dunia olahraga. Tapi menurut saya lebih dari itu. Kita melihat bahwa kekerasan adalah sesuatu yang dianggap maskulin dan diperbolehkan di dunia laki-laki, namun tidak diperbolehkan di dunia perempuan. Pada akhirnya, menurutmu apakah tur wanita benar-benar berubah dalam menangani emosi? Atau menurutmu hanya ada lebih banyak sorotan yang terlihat saat ini? Tepat sekali, saya rasa yang terakhir itu lebih akurat, karena kita semua punya emosi. Maksud saya, itu tidak masalah, ini sebenarnya bukan soal gender. Semua manusia punya emosi, beberapa orang membawanya ke tingkat yang ekstrim. Sebagai seorang ahli kekerasan politik, saya bisa memberitahu bahwa itu memang tidak ada hubungannya. Itu tidak mengenal gender, kekerasan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tapi karena jumlah penonton sekarang semakin banyak dan karena ada lebih banyak harapan dari para pemain sendiri ya untuk menjadi lebih kompetitif, kamu tahu? Kalau kita pikir-pikir, kenapa di konser rock kita tidak pernah marah pada musisi yang entahlah menghancurkan gitarnya di atas panggung. Tapi di olahraga kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Karena olahraga juga harus mempertimbangkan prinsip fair play. Dan apapun yang bisa memengaruhi permainan dan tidak termasuk dalam aturan ini bisa mengganggu jalannya pertandingan. Dan saya pikir salah satu komponen yang dalam beberapa tahun terakhir semakin terlihat jelas adalah peran penonton. Dan karena semakin besar, para pemain berada di bawah tekanan lebih besar untuk tampil lebih baik agar memenuhi syarat mendapatkan statistik yang lebih baik agar bisa menempati posisi yang tinggi. Ini juga soal tiba-tiba menjadi seorang selebriti. Tiba-tiba, kamu tidak hanya bermain di depan beberapa ribu penonton.
tapi kamu juga disaksikan melalui media sosial oleh jutaan penonton di seluruh dunia. Jadi menurutku ini tentang seberapa besar tekanan yang diberikan kepada para pemain itu sendiri. Tapi juga mungkin perempuan mulai membiarkan diri mereka tampil lebih apa adanya. Dan menurutku ini bukan untuk mengkritik, tapi mungkin akhirnya mulai membandingkan laki-laki dan perempuan. Baiklah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Menarik sekali mendengar pendapat Anda, Dr. Solomon. Terima kasih sudah mengundang saya. Cuaca di luar sangat panas. Eropa sedang dilanda gelombang panas ekstrim bulan ini, membuat orang-orang mencari cara untuk tetap sejuk dan aman karena beberapa negara melaporkan suhu tertinggi sepanjang sejarah. Samantha Cohen punya laporan selengkapnya. Negara-negara di seluruh Eropa sedang mengalami panas seperti yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di London, rekor suhu untuk bulan Mei terpecahkan dengan suhu yang mencengangkan, yaitu 34 derajat Celcius atau 94 derajat Fahrenheit yang tercatat di Kew Gardens, London. Di dekat Auxerre, Prancis, suhu panas mencapai 37 derajat Celcius atau 99 derajat Fahrenheit. Panas yang intens membuat orang-orang mencari tempat untuk menyejukkan diri di berbagai lokasi, dan tidak semua orang terganggu oleh suhu panas yang memecahkan rekor ini. Menurutku ini luar biasa untuk awal musim panas. Dan kita sudah memasuki musim panas. Menurutku kita butuh panasnya. Para turis berani menghadapi panasnya demi melihat tempat-tempat terkenal yang sudah sering mereka dengar. Yah, aku berusaha banyak minum. Yah, aku berusaha banyak minum air, selalu menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan mencoba pergi ke tempat yang teduh. Aku tidak menyangka, ini pertama kalinya aku berkunjung, dan mereka selalu bilang kalau di sini dingin. Bahwa di sini mendung, hujan, dan ternyata aku justru mendapatkan hari-hari yang luar biasa, sungguh. Tapi ya, aku suka panas, aku suka berjalan di bawah matahari, jadi aku senang, aku benar-benar terkejut. Ini luar biasa, sungguh. Sementara yang lain tidak begitu antusias. Aku rasa setiap tahun kita menderita sedikit lebih awal dan lebih lama. Kita menghadapinya sebisa kita. Kubah panas menyebabkan panas ekstrim di Eropa. Cuaca hangat yang bergerak dari Afrika Utara terjebak di bawah sistem tekanan tinggi di atas Eropa. Para ahli cuaca menyebut perubahan iklim sebagai penyebabnya dan menduga bahwa jenis cuaca ekstrim seperti ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Sekarang kita beralih ke ekonomi. Karena penipuan siber menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih sulit dihentikan, para ilmuwan di Afrika Selatan sedang mengembangkan jenis pertahanan yang sangat berbeda, yaitu menggunakan fisika kuantum untuk melindungi masa depan internet. Mari kita lihat. Di Universitas Witwatersrand di Johannesburg, para mahasiswa berpindah antar kuliah, sementara di dalam Departemen Fisika, para peneliti sedang mengerjakan teknologi yang dapat mengubah cara data bergerak di seluruh dunia. Di sebuah laboratorium yang gelap, penuh dengan laser dan peralatan optik, Profesor Andrew Forbes dan timnya sedang bereksperimen dengan komunikasi kuantum, sebuah bidang yang menggunakan perilaku partikel untuk membuat transfer data menjadi lebih aman. Tujuannya bukan hanya membuat sistem saat ini lebih cepat, tetapi juga membangun jaringan di mana gangguan dapat terdeteksi saat itu juga ketika terjadi. Ketika saya menghasilkan dua partikel kuantum ini dan mereka bergerak ke arah yang berbeza, dua jalur yang berbeza ini, jika seseorang mencegat yang satu ini dan melakukan sesuatu padanya, saya akan melihatnya pada partikel saya yang lain. Jadi ketika saya melihat seseorang mencegat, saya langsung menghentikan koneksi. Di dunia kuantum, penyadap selalu mengubah apa yang mereka cuba sadap. Jadi mereka bisa memutuskan koneksi, tapi mereka tidak akan pernah mendapatkan informasinya. Tim Forbes juga sedang mengerjakan cara untuk memperluas kapasitas pada jaringan serat optik yang sudah ada, dengan menggunakan berbagai pola cahaya untuk membawa jauh lebih banyak data sekaligus. Penelitian ini muncul seiring dunia semakin bergantung pada pembayaran digital instan, transaksi lintas negara, dan sistem keuangan online. Di Cape Town, perusahaan rintisan Orca Fraud sudah beroperasi di garda terdepan, memantau pembayaran dan menandai perilaku mencurigakan secara langsung. Tim mereka menggunakan analisis data, pembelajaran mesin, dan sinyal perilaku untuk mendeteksi penipuan saat itu juga di seluruh sistem yang sudah memantau transaksi bernilai miliaran dolar setiap bulannya. Masalah penipuan siber sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang kita melihat penipuan bergerak lebih cepat dari sebelumnya, melintasi batas negara melalui metode pembayaran instan yang diproses seketika.
Kita melihat dengan munculnya AI, penipuan bermutasi. Jadi para penipu memiliki beberapa alat terbaik di dunia untuk benar-benar bertransformasi dan menyerang kita melalui lebih banyak titik serangan daripada sebelumnya. Untuk saat ini, perusahaan seperti Orca fokus untuk mendeteksi serangan dengan cepat sebelum kerusakan menyebar. Namun, pekerjaan di Johannesburg menunjukkan masa depan yang lebih ambisius. Sebuah masa depan di mana internet itu sendiri dibangun untuk mengungkap ancaman tertentu sebelum informasi bisa dicuri. Penggunaan komersial mungkin masih bertahun-tahun lagi, tetapi para peneliti di Afrika Selatan mengatakan mereka sudah menjadi bagian dari perlombaan global untuk mengamankan generasi komunikasi berikutnya. Dari deteksi penipuan saat ini hingga jaringan yang diamankan secara kuantum di masa depan, perjuangan untuk keamanan siber bergerak lebih cepat dan taruhannya makin besar dari sebelumnya. Dan sebelum kita berpisah, kita semua perlu rehat sejenak. Jika Anda butuh penyegar setelah semua berita utama tentang perang dan politik, ini mungkin bisa membantu. Lebih dari 30 anak harimau Siberia yang terancam punah telah lahir dalam beberapa minggu terakhir di pusat penangkaran di Tiongkok Timur Laut, memberikan para konservasionis sedikit kabar baik yang langka. Kabar baik. Anak-anak harimau kecil ini dirawat di inkubator yang dipanaskan. Mereka diberi susu botol sepanjang waktu. Mereka diawasi dengan cermat saat melewati tahap kehidupan yang paling rentan. Sekarang, harimau Siberia termasuk salah satu hewan paling terancam punah di dunia, dengan hanya sedikit populasi yang tersisa di alam liar di beberapa bagian Rusia dan Tiongkok Timur Laut. Namun para pejabat mengatakan bahwa pusat penangkaran yang dimulai hanya dengan 8 ekor harimau pada tahun 1980-an, kini telah membantu membesarkan lebih dari 1.100 ekor harimau. Dan saya harus bilang, mereka sangat lucu. Baiklah teman-teman, itu saja untuk Global Eye. Saya Natasha Kircup, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa minggu depan.